Karena apa? Karena yang diinginkan dengan qiraat al-asr adalah semuanya kembali kepada ucapan Nabi. Oleh sebab itu butuh kita sedikit masuk kepada hadis-hadis yang berhubungan dengan asal usul terjadinya qiraat. Bahwa asal usul terjadinya qiraat yang berbeda seperti yang kita baca tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka ini qiraah Hafs an Asim yang antum hafal. Kemudian qiraah Warsh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka berbeda. Kemudian qiraah misalnya Al-Kisai ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka berbeda menjadi araita bukan ara'aita. Ini qiraah Al-Kisai yang ketiga. Lalu qiraah yang keempat dari Khalaf an Hamzah atau dari As-Susi an Abi Amr ara'aital ladzi yukadzib biddin. Di sini beda lagi, yukadzib biddin, tidak yukadzibu biddin. Maka ini contoh dari ayat yang satu terjadi khilaf. Maka khilaf ini tadi kami sebutkan bukan gaya, metode, style, sehingga yang ayat pertama tadi dibaca dengan Hafs style an Asim. Kemudian yang araita itu gaya Warsh. Kemudian yang araita itu hasil gubahan dari Al-Kisai. Kemudian yukadzib biddin hasil karya As-Susi an Abi Amr. Jangan difahami seperti itu. Maka kita katakan bahwa ikhtilaf yang ada di sini dikarenakan datang dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bagaimana gambarannya? Gambarannya Allah menurunkan kepada Jibril dari Al-Quran dan Jibril menyampaikan amanatnya kepada Nabi Muhammad dengan 7 bahasa Arab yang berbeda. Jika ada perbedaan, maka akan ada perbedaan sampai disebutkan 7 dialek Arab yang berbeda. Maka mana pendalilannya? Banyak di dalam hadis-hadis. Di antaranya yang paling kuat kita masuk kepada hadis muttafaqun alaih. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab yaqul sami'tu Hisyam ibn Hakim ibn Hizam yaqra'u suratal Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Berkata Umar, aku mendengar Hisyam ibn Hakim ibn Hizam dia membaca surat Al-Furqan, yang mana pembacaan surat ini selain dari apa yang aku baca dan aku dengar dari Nabi. Di sini Umar kaget. Kok ada perbedaan dari pembacaan surat Al-Furqan? Maka tidak sabar Umar langsung membawa Hisyam kepada Nabi. Diadukan. Karena ini di dalam salat ibadah kok bisa terjadi qiraah yang berbeda. Faqultu ya Rasulullah, ini sami'tu hada yaqra surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra taniha. Ala ghairi ma aqra taniha.
Maka wahai Rasulullah, ini Hisham ibnu Hakim. Dia membaca sekarang surat Al-Furqan dari yang tidak pernah aku mendengar dari kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arsilhu. Maka bawa dia kemari. Setelah didatangkan, Iqra. Bacalah wahai Hisham. Faqara'a al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'u. Maka dia membaca apa yang dia baca tadi dan yang aku dengar berbeda di depan Nabi sebagai hakim. Apa yang dia baca itu benar atau tidak. Setelah dibaca di depan Nabi, apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakada unzilat. Itulah Al-Quran. Apa yang dia baca, itulah Al-Quran yang diturunkan kepadaku dari Jibril dan aku sampaikan kepada kalian. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Hisham ibnu Hakim membaca qiraah apa yang dia hafal dari Nabi dari sab'a ahruf yang diberikan oleh Jibril kepada Nabi dan Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga dari sahabat yang agung ada yang mendengar dari qiraah yang al-ula. Kemudian dari sahabat yang lain ada yang mendengar dari qiraah ats-tsaniyah, qiraah yang kedua. Contohnya di sini Hisham mendengar qiraah yang pertama dan Umar mendengar qiraah yang kedua yang berbeda dari beberapa lafaz. Namun sama-sama datangnya dari Nabi dan dari qiraat lahjah, dialek dari bahasa Arab yang berbeda. Maka oleh sebab itu Nabi pun menanyakan kepada Umar. Qala li iqra, berkata Nabi kepadaku, kata Umar, iqra, kamu baca yang kamu dengar. Faqara'tu, maka aku menghafal Al-Quran dan aku membaca Al-Quran seperti yang aku dengar dari Nabi. Apa jawab Nabi? Dan ini jelas berbeda qiraahnya. Faqala hakada unzilat, maka demikianlah Al-Quran diturunkan. Maka kemudian setelah itu Nabi menjelaskan kepada mereka tentang perbedaan qiraat ini. Setelah tadi mentazkiyah qiraahnya Hisham dan yang kedua mentazkiyah qiraahnya Umar, maka dikatakan inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Oh, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari 7 dialek. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah Al-Quran dari 7 itu yang dimudahkan oleh kamu. Maka dari lafaz ini kita mengambil istimbat ilmu yang banyak. Pertama, dari sinilah terjadinya perbedaan menjadi al-qiraat al-ashr. Terjadi perbedaan qiraah dari ahlul qura yang 10. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa dialek Arab yang 7 yang ada pada zaman Nabi, yang bahasa Arab itu berbeda-beda. Dan faedah yang kedua, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin, maknanya juga faedah di sini Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Karena Nabi dari Quraisy. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Arabiyan dalam keadaan mansub karena i'rabnya Arabiyan hal mansub, bahwa kami menurunkan Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an itu
dengan lughah Arab dari Bani Quraisy. Dan juga di surat Al-Isra, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fushah. Dan i'rabnya di sini bilisanin jar majrur arabiyyin. Maka arabiyyin sifat dari lisan. Maka dengan lisan Arab yang mubin, makna mubin adalah fushah. Maknanya Al-Quran itu diturunkan bilisanin arabiyyin, dengan lisan Arab, bukan lisan Inggris, bukan lisan wong Jawa, dan bukan lisan bahasa Jepang atau bahasa Cina, tetapi bilisanin arabiyyin. Maka arabiyyin i'rabnya di sini majrur dikarenakan sifat dari lisan. Lisan majrur bil ba, bilisanin arabiyyin, sifat dari lisan, lisan Arab yang mubin. Dan makna mubin yang fushah. Maka dari dua ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, terutama bahasa Quraisy, yang mana Quraisy itu mempunyai 7 dialek yang berbeda. Lalu faedah dari hadis ini pun, faqra'u ma tayassara minhu. Ada dalil bahwa diperintah kita untuk mempelajari dialek-dialek dan menggunakannya dengan bacaan-bacaan tersebut, dicari mana yang mudah dan dicukupkan memilih di dalam sholat membaca misalnya qiraah Hafs an Asim, baca. Hafal Al-Quran dengan thariqah yang masyhur dari Hafs an Asim, ya sudah dibaca. Kemudian seperti di tempat yang lain di Maghrib, Maroko sekarang, di Tunis, dan begitu pun Aljazair, dan sebagian dari Libya dan Mesir, maka mereka menghafal dari kecil qiraah Warsh an Nafi'. Tidak ada mereka mengetahui qiraah Hafs an Asim seperti kalian. Mushafnya lain, bukan itu. Maka dia tumbuh besar seperti antum. Berusia 17 tahun, 15 tahun sudah menghafal Al-Quran, qiraahnya qiraah siapa? Warsh an Nafi'.